Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisy Kussumaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai analog to digital converter atau ADC. Kita masuk ke materi. ADC atau Analog to Digital Converter adalah komponen atau modul pada sistem elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar bisa diproses oleh microcontroller seperti STM32 dan ESP32. Nah, sinyal analog dan sinyal digital. Bisa kita lihat di sini ada grafik yang menunjukkan sinyal analog ini berbentuk sinusoidal, sinyal kontinu dengan nilai yang tak terbatas. Untuk contoh sinyal analog yaitu suara, suhu, cahaya, tegangan. Lalu untuk sinyal digital, nah di sini berbentuk diskrit. Sinyal diskrit ini dengan nilai 0 dan 1. Contoh yaitu data biner pada ASCII. Nah, mengapa perlu dikonversi sinyal analog ke sinyal digital ini? Suara, cahaya, suhu, dan tekanan adalah sinyal analog atau kontinu, namun microcontroller hanya memahami data digital atau 0 dan 1. Nah, ADC ini adalah penerjemah yang memungkinkan prosesor digital memahami lingkungan fisik di sekitarnya. Konsep dasar ADC. Proses konversi ADC terdiri dari 3 tahap fundamental yang bekerja secara berurutan. Setiap tahap menentukan kualitas akhir dari hasil konversi. Sampling menentukan kecepatan, kuantisasi menentukan resolusi, dan encoding menghasilkan output biner yang siap diproses. Nah, di sini ada yang pertama itu sampling, itu cuplikan sinyal analog pada interval waktu. Untuk quantization atau kuantisasi itu membagi tentang tegangan menjadi level-level diskrit. Nah, encoding itu mengubah level menjadi kode biner. Nah, yang terakhir itu output digital, nilai biner siap diproses microcontroller. Selanjutnya, resolusi dan akurasi ADC. Resolusi ADC, jumlah bit output menentukan seberapa halus ADC dapat membedakan perubahan sinyal. Semakin tinggi resolusi, semakin presisi konversinya. Nah, di sini ada 8 bit, itu 256 level dengan tingkat akurasi kurang lebih 0,39%. Untuk 10 bit yaitu 1024 level dengan tingkat akurasi yaitu kurang lebih 0,1%. Untuk 12 bit yaitu 4096 level dengan tingkat akurasi kurang lebih 0,024%. Untuk 16 bit yaitu 65.536 level dengan tingkat akurasi kurang lebih 0,0015%. Nah, faktor yang mempengaruhi akurasi yaitu pertama noise pada jalur sinyal input, yang kedua yaitu non-linearitas karakteristik ADC, yang ketiga yaitu reference voltage yang tidak stabil, dan yang keempat yaitu sampling rate yang tidak memadai. Pada teori Nyquist, sampling rate minimal harus 2 kali frekuensi sinyal tertinggi agar tidak terjadi aliasing. Lalu arsitektur ADC. Ada flash ADC, yaitu konversi paling cepat menggunakan bank komparator paralel, ideal untuk aplikasi berkecepatan tinggi namun boros daya dan komponen. Yang kedua yaitu SAR ADC, Successive Approximation Register, pendekatan biner iteratif, seimbang antara kecepatan, akurasi, dan konsumsi daya. Paling umum digunakan di microcontroller. Yang ketiga yaitu Sigma Delta ADC menggunakan oversampling dan noise shaping. Nah, menghasilkan resolusi sangat tinggi, 16-24 bit, ideal untuk audio dan sensor presisi. Yang keempat yaitu dual scope ADC, integrasi dua fase yang sangat akurat dan tahan noise. Umum digunakan pada multimeter digital dan instrumentasi. Lalu ADC pada ESP32. Nah, spesifikasi ADC pada ESP32 yaitu dengan resolusi 12 bit, configurable untuk 9-12 bit. Lalu yang kedua yaitu channel
18 channel, GPIO 32 sampai 39, 0, 2, 4, 12 sampai 15. Untuk tegangan input yaitu 0 sampai 3,3 volt, lalu kecepatan sampling hingga 200 kbps, lalu 2 unit ADC yaitu ADC 1 8 channel dan ADC 2 10 channel. ADC 2 tidak dapat digunakan saat WiFi aktif pada ESP32 dan pada ESP32 tidak ada DMA pada semua channel. Lanjut, ADC pada STM32. STM32 menggunakan ADC tipe SAR Successive Approximation Register dengan fitur kalibrasi otomatis dan watchdog analog untuk deteksi kondisi over atau under voltage. Untuk spesifikasi ADC pada STM32 yaitu menggunakan resolusi yang tinggi 12 bit dengan oversampling hingga 16 bit pada seri tertentu, yaitu STM32F3 atau F4. Lalu multi-channel hingga 24 channel input dengan multiplexer internal terintegrasi. Lalu mode lanjutan yaitu single continuous scan dan injector mode untuk berbagai kebutuhan. Lalu ada DMA dan trigger, transfer via DMA dan trigger dari timer untuk sampling presisi. Selanjutnya perbandingan ADC, ESP32 dan STM32 bisa dilihat di sini. Kapan sih memilih ESP atau STM ini? Nah, kita bisa memilih ESP32 jika butuh koneksi WiFi atau Bluetooth terintegrasi dengan ADC sederhana untuk proyek IoT. Dan kita bisa pilih STM32 jika butuh kecepatan sampling tinggi, mode ADC kompleks, DMA, dan akurasi industri. Selanjutnya kita masuk ke praktikum analog to digital converter. Oke, di sini pada program praktikum ADC percobaan pertama yaitu menggunakan dual input, di mana pada program ini membaca dua sensor analog secara bersamaan menggunakan microcontroller ESP32. Di sini bisa dilihat pada program ini, define ADC port pin ini berfungsi untuk deklarasi pin dari ADC potentiometer, di mana pin ADC potentiometer yaitu pada pin 34 dan pada define ADC LDR pin ini, maka ini deklarasi dari pin ADC LDR, di mana pada pin ADC LDR ini pada pin 35. Lalu untuk cara kerjanya bisa dilihat pada file setup. Di sini ADC dikonfigurasi 12 bit dengan nilai 0 sampai 4095. Bisa dilihat pada program analog rate resolution 12, yaitu 12 bit dengan nilai 0 sampai 4095. Lalu dari nilai raw itu dikonversikan ke tegangan dengan analog set attenuation, yaitu dengan 0 sampai 3,3 volt. Lalu di sini pada feedback loop bisa dilihat di sini ada nilai raw dari analog read dari potentiometer dan juga analog read pada LDR atau sensor cahaya. Nah, di sini dikonversikannya itu dengan rumus voltage sama dengan raw dari masing-masing sensor yaitu potentiometer ataupun LDR dikali 3,3 dibagi 4095. Lalu hasil dari konversi tegangan itu dan juga nilai raw itu akan ditampilkan pada serial print ini ke serial monitor. Di sini serial print pot sama titik 2 nilai dari raw, terus lalu spasi nilai tegangan atau nilai dari konversi float pada potentiometer. Lalu ada pembatas, lalu spasi lagi LDR titik 2 spasi nilai raw dari LDR, lalu spasi
nilai dari tegangan LDR atau nilai dari konversi voltage LDR ini. Semisal pada serial monitor ini menampilkan port titik 2 2048 itu dikonversikan menjadi 1,65 volt. Lalu pembatas LDR sama titik 2 3200 nilai raw-nya untuk untuk nilai tegangannya yaitu 2,58 volt. Nah, uh, nilai dari raw dan voltage ini akan dibaca oleh ESP32 dan akan ditampilkan setiap 500 milisecond. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada praktikum. Selanjutnya, ini adalah hasil simulasi dari praktikum ADC menggunakan ESP32 dan juga potentiometer serta LDR. Bisa dilihat pada serial monitor. Di situ menampilkan dua nilai ADC yaitu pada potentiometer dan juga LDR. Potentiometer ini mengubah nilai analog resistansi menjadi nilai digital 12 bit dari 0 sampai 4095 dan juga tegangan 0 sampai 3,3 volt. Untuk LDR ini dia mengubah nilai analog penangkapan cahaya. Ketika cahaya yang ditangkap itu terang, maka resistansi itu rendah dan juga tegangan yang dihasilkan itu rendah. Begitupun ketika cahaya yang ditangkap itu redup, maka resistansi ini naik dan tegangan yang dihasilkan juga naik. Pada percobaan kedua, praktikum ADC, di sini menggunakan microcontroller STM32. Di sini sama pada percobaan sebelumnya, program ini menggunakan dual input, yaitu pada potentiometer dan juga sensor cahaya atau LDR dengan tambahan LED. Jadi di mana program ini mengontrol pecahan LED secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya dan input dari potentiometer. Di sini dideklarasikan pada pin ADC sensor cahaya atau LDR ini pada PA0, lalu pin ADC pada pin potentiometer yaitu PA2, dan juga pin LED yaitu pada PA8 atau output itu pada PA8. Lalu di sini untuk cara kerjanya LDR ini dibaca, dia mendeteksi gelap atau terang dan juga potentiometer ini membaca dari nilai resistansi dan nilai cahaya dan nilai resistansi pada LDR dan juga potentiometer ini akan diubah menjadi nilai ADC. Lalu di sini, nah dari nilai sensor cahaya atau nilai potentiometer ini juga diubah, dikonversi menjadi tegangan, sama seperti pada percobaan sebelumnya. Nah, tegangan sama dengan nilai dari nilai ADC potentiometer atau LDR dikali 3,3 dibagi 4095. Lalu di sini setelah itu dari nilai potentiometer dan juga LDR ini akan mengatur tingkat kecerahan dari LED, di mana
ketika nilai LDR ini kurang dari 2000 dan potentiometer ini lebih dari 50, maka LED on dengan kecerahan sesuai pada posisi potentiometer. Selain itu, LED akan off. Di sini. Lalu, ini akan ditampilkan pada serial monitor, yaitu LDR, nilai ADC pada LDR, lalu potentiometer, nilai pada ADC pada potentiometer, lalu LED, di sini LED status on atau off berdasarkan program ini, lalu dan brightness. Tingkat kecerahan berdasarkan nilai dari potentiometer. Nah, program ini mengatur tingkat kecerahan dan nyala LED secara otomatis saat gelap, dan kecerahannya diatur manual lewat pengaturan dari potentiometer. Selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi. Selanjutnya, simulasi dari praktikum ADC pada STM32 menggunakan potensiometer, LDR, dan juga LED. Bisa dilihat pada serial monitor, di situ menampilkan nilai digital pada LDR, potensiometer, lalu keadaan on-off pada LED, dan juga nilai keterangan tingkat keterangan pada LED. Nah, di sini nilai pada potensiometer ini memengaruhi pada tingkat kecerahan LED. Ketika nilai potensiometer itu 0, maka LED off, dan ketika potensiometer ini diputar, LED ini akan on, dan juga tingkat kecahayaan pada LED ini akan naik. Di sini pada project praktikum ADC menggunakan sensor ultrasonik dan LED pada microcontroller ESP32. Pada program ini terdapat deklarasi, yaitu define pin trigger pada pin 5, lalu deklarasi pin echo pada pin 18, dan deklarasi pin LED pada pin 25. Lalu di sini ada dua data atau nilai, yaitu ada jarak dengan bentuk nilai float atau desimal, lalu data brightness atau kecerahan, yaitu dengan bentuk nilai integer. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, di sini jarak diukur, lalu diubah satuannya menjadi sentimeter dengan rumus ini. Lalu setelah itu jarak ini diukur dengan 5 kali pembacaan di sini. Lalu dari 5 kali pembacaan itu akan dirata-rata untuk menghasilkan hasil yang stabil pada program ini. Lalu setelah itu di sini ada logika dari LED. Di sini LED ini dibagi menjadi tiga level, yaitu level terang, redup, dan mati. Di mana level terang ini dengan nilai ADC 255 dari pembacaan jarak kurang dari 10 cm. Lalu pada level redup itu dengan nilai ADC 80 dengan jarak 10 sampai 20 cm. Setelah itu pada level mati atau dengan nilai ADC 0 itu dengan jarak lebih dari 20 cm. Lalu hasil dari pembacaan jarak dan tingkat kecerahan LED ini akan ditampilkan pada serial monitor, di mana di sini serial print jarak titik 2 sama dengan jarak titik 2, yaitu diisi dengan nilai distance atau jarak yang sudah dibaca dan di rata-rata ini. Lalu sentimeter, setelah itu ada LED titik 2, nilai dari ADC dari level ini, level redup, mati, atau terang berdasarkan nilai jarak. Semisal
dengan jarak 8,3 cm, maka nilai LED itu ADC-nya yaitu 255 atau terang, karena jarak kurang dari 10 cm. Nah, ini akan ditampilkan setiap 100 milisecond. Jadi ESP ini akan membaca jarak dan menampilkan pada serial monitor jarak yang sudah di rata-rata dengan 5 kali pembacaan itu, dan juga tingkat dari kecerahan LED ini pada serial monitor setiap 100 milisecond. Jadi program ini itu mengontrol kecepatan LED secara otomatis berdasarkan jarak objek yang dibaca dari sensor ultrasonik. Selanjutnya kita masuk ke praktikum simulasinya. Selanjutnya di sini adalah project kita menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 yang dapat mendeteksi jarak benda di depan sensor. Di sini kita gunakan untuk mengatur tingkat kecerahan pada LED. Ketika ada benda di depan sensor dengan jarak lebih dari 20 cm, maka lampu ini akan mati. Ketika jarak di depan sensor ini 10 cm sampai 20 cm, maka tingkat kecerahan LED ini akan redup. Dan ketika jarak benda di depan sensor ini kurang dari 10 cm, maka nyala LED ini akan terang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.